Zidane juga alumni Madrid ya Pak. Sekarang sudah diganti, digeser. Pergeseran terjadi termasuk bisa jadi di komisioner dong. Sahabat Bawaslu, kita jumpa dalam podcast Bawaslu Jatim Keliling. Kita ngonten hingga kabupaten. Kesempatan pertama kali ini Podskamling ini kita datang ke Kabupaten Pamekasan. Ada salah seorang komisioner legend yang akan kita ajak ngobrol. Dan ini jarang banget loh bisa diajak ngobrol ini, salah seorang komisioner yang alumni UGM, Kagama, dulu rektornya adalah Pak Pratikno. Selamat datang Pak Obed. Selamat datang Mas Haji. Mestinya selamat datang Pak Obed ya, bukan saya karena saya yang dari Surabaya ke Pamekasan. Selamat datang di Pamekasan. Iya, selamat. Mas Haji dan rombongan. Iya, harus dengan rombongan, tidak mungkin kita sendiri dong. Pak Obed adalah fans Chelsea. Chelsea kemarin juara Alhamdulillah. Liga Champion Madura. Lihatnya Madura ya. Apa nih yang bisa disombongkan nih sahabat Bawaslu nih dengan kemenangan Chelsea 1-0 ya? Iya. Terima kasih. Soal Chelsea ya, saya pikir saya menulis status WA begini kemarin. Iya. Boleh cerita? Boleh, kan ini tempatnya cerita. Tapi bukan Mama Dedeh loh kita ini. Faktanya adalah saya tidak menonton final Chelsea versus Manchester. Itu quote yang sangat luar biasa itu. Kenapa Pak Obed? Itu jadi satu hal yang susah saya maafkan, kesalahan diri saya yang susah saya maafkan seumur hidup saya. Seumur hidup ya, karena jarang sekali masuk final ya. Berapa kali sih Chelsea masuk final? 2 kali. 2 kali. 3 kali ya Pak ya. Tapi 2 kali juara. 2 kali juara. Dan itu salah satu dosa besar yang tidak yang bisa kemarin karena nggak nonton, ketiduran kita kan. Wah, perlu dipertanyakan nih jadi fans Chelsea sampai ketiduran. Apa nih, sejak kapan nih Pak Obed nih seneng ke Chelsea nih? Orang kan pasti punya momentum di mana dia menyukai suatu hal, ada faktor alasan tertentu kan di baliknya, kan nggak mungkin tiba-tiba suka dong. Tidak ada sih, ya suka aja. Dulu saya sempat suka Roma ya. AS Roma. Roma, jangan nama Mari dong. AS Roma. Liga Italia bergulir dan di rumah tetangga, karena waktu kecil saya nonton TV di rumah tangga. Keliling ya. Gak punya TV di rumah. Iya. Musimnya Liga Italia yang disiarin, jadi belum ada Liga Inggris. Ya era 90-an lah ya. Saya suka Francesco Totti. Oh ya, memang legend Totti sampai akhir bertanding di Roma tetap legend banget. Kalau Chelsea ini era Mourinho ya. Mourinho. Ya, Mourinho. Sebelum itu ada Zola. Mourinho kan pelatih toh. Iya, pelatihan Mourinho. Jadi tergolong saya ini kan mendukung mediocre gitu. Oh iya. Gimana jadi, tuh? Kalau ditanya siapa nama pemain Chelsea era itu gak hafal. Itulah fans bola abal-abal. Iya. Yang penting sampai sekarang Chelsea. Yang penting tokoh-tokohnya hafal. Pelatihnya Mourinho, bintangnya banyak dulu. Terus kalau nggak salah Mourinho jadi pelatih tidak pernah punya pengalaman jadi pemain bola, betul Pak Obed? iya, dia kalau nggak salah ya meneruskan karir kepelatihan dari Porto kan sebelumnya. Porto, Inter, ke Chelsea. Ya. Tidak nonton ya malam ketika pertandingan paling menentukan itu dan tidak dimaafkan. Dosa besar ya. Tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Harus dibawa ke psikiater gitu. Tidak berdamai dengan diri sendiri. Tapi habis itu kan nonton, pastikan tayangan ulangnya. Jelas lah nonton. Tayangan ulang nonton, tapi kan menyesal gitu lah. Tidak. Dan beda rasanya. Iya, secara emosional beda gitu. Ya harusnya saya kan menjiwai kalau sejak awal gitu. Adrenalinnya ada gitu ya. Bisa deg-degan ketika misalkan Aguero sudah di depan gawang gitu. Finalnya sama City ya kemarin Pak Ubed ya. Manchester City.
Apa nih setelah nonton tayangan ulang nih, faktor apa nih yang membuat salah satu faktor kemenangan dari Chelsea ini? Obet nih melihatnya. Ya, saya kan bukan pengamat kayak Coach Justin di Twitter ya. Iya. Iya. Sekali lagi saya cuma penonton dari pinggir lapangan. Saya itu asik sama Chelsea itu nyaris nggak bisa diganggu gugat gitu. Iya. Mau dikasih apa suruh pindah klub, saya nggak mau. Nggak mau ya. Padahal dulu AS Roma ya. AS Roma. Begini, saya pernah ngalamin euforia sama Chelsea. Saya kan final 2012 itu di Jogja ya. Masih oke. Ya akhir-akhir S2 itu lah 2012. Ya, saya nonton sama teman terus juara, saya pulang selebrasi naik Vespa. Dari Jogja dong. Dari tempat nobar ke kosan. Di Jogja. Di Jogja. Banyak orang, belum pandemi kan ya dulu ya. Nggak, pas sepi orang aja kita selebrasi. Nggak ada orang ya. Nggak ada orang di jalan ya, selebrasi. Kalau ada ya malu. Apanya yang malu? Banyak orang. Nah, dibuka bajunya. Oh, Pak Obet pernah telanjang dada pakai Vespa. Terus bawa bendera itu lah. Terus ya kecintaan saya sama Chelsea itu nyaris nggak bisa ditukar dengan kesenangan yang lain. Saya pernah nyari jaket Chelsea hingga ke Tanah Abang. Tanah Abang Jakarta. Iya. Kenapa? Kan online kan aja. Di sana murah. Belum musim online. Di sana murah katanya. Tapi ongkosnya mahal loh, Pak. Ya kebetulan ada acara dulu kan. Oh iya. Betul itu. Acara di Jakarta sekalian kita. Sudah di Jogja, masih di Makassar dulu itu? Itu di Jogja. Biasa ya perjuangannya ya, ada acara kita nambah. Apa nih? Siapa dulu kalau pemain bola nih Chelsea ini? Siapa yang paling diidolakan kalau pemainnya nih? Saya di Chelsea kalau sekarang apa dulu? Dulu. Idola saya Didier Drogba. Kenapa dengan Didier Drogba? Pantai Gading kan kalau nggak salah ya? Apa ya, saya mungkin agak punya alasan khusus. Saya ini kan senang dengan orang-orang katakanlah yang terpinggirkan dalam tanda kutip. Iya, sudah mulai masuk dikit-dikit. Drogba memenuhi syarat untuk saya sukai. Harus berkulit hitam, terus dari Pantai Gading, negara yang berkembang lah ya. Saya suka dan secara sosial dia bagus. Dia punya lembaga filantropi yang atas nama dia sendiri. Setelah pensiun dari sepak bola itu dia banyak terlibat dalam isu-isu sosial. Mane juga gitu. Iya. Liverpool, nggak tahu ya? Tahu. Iya banyak yang begitu, tapi apa boleh buat saya sudah Drogba. Oh, Drogba. Era Drogba. Terus kalau sekarang? Dan sekarang saya suka N'Golo Kante. Sama juga alasannya. Ya mirip-mirip lah, dan saya harus juga berterima kasih sama Kai Havertz. Oh iya. Pencetak gol di menit 42. Dan itu gol Jadi saya mengabadikan, saya bikin kaos kemarin di pesan ketupan itu. Jadi nomor punggungnya Kai Havertz kan 29. Saya tulis Kai Havertz 42. Kenapa? 42 itu dia menit dia cetak. Oh, ya seandainya 45 jadi 45 dong. Seandainya menit 90, nomornya jadi 90. Ya gitulah. Fan banget ya di sepak bola. Tapi ke depan gimana? Chelsea kayaknya kalau tahun ini tidak begitu konsisten. Di Liga Inggris dia masih kalah sama City kan. Iya. Peringkat ya. Peringkat 4. Banyak dulu sebelum pertandingan final yang mengidolakan City yang mestinya juara karena City termasuk konsisten kayaknya. Iya. Ada faktor beruntungan nggak sih? Saya membaca ya sepintas analis beberapa pengamat. Ya Chelsea ini kan nyaris susah ditembus pertahanannya. Makanya sangat. City itu menyerangnya sama bagusnya dengan cara Chelsea bertahan.
Itulah kira-kira. Bertahan ya. Dan Kante pemain kunci. Kante ada di mana-mana. Dia ya pemain yang sangat saya sukai, dan dia apa ya? Ya ada satu adegan Kante ya waktu dia orang yang sangat santuy lah ya. Punya wibawa juga kan. Punya wibawa juga. Seperti Pak Ubed kan wibawa. Ya. Jenderalnya lah kalau di lapangan. Ya. Penyuka politik. Tapi bukan berarti Anda menyukai Drogba dan Kante tidak rasial kan? Apa dulu ini definisi? Oh iya. Kan maksudnya Anda menyukai panjang ya. Kalau sama UGM selalu ngomong dikit bisa masuk terus diskusi yang lama. Ya itu tadi faktornya, karena ya iya ada anggapan bahwa orang-orang kulit hitam itu selalu terpinggirkan. Banyak kasus di Amerika kemarin, terus banyak hal yang kita bisa baca di media itu soal rasisme itu. Ya. Dan rasisme juga saya menolak rasisme di sepak bola. Rasisme di sepak bola. Saya menolak sekali. Dan mendukung tim-tim tokoh-tokoh sepak bola yang itu bergerak dari orang-orang yang dianggap subordinat pinggiran ya. Kira-kira gitulah Mas Haji. Kalau di Indonesia isu rasial nggak begitu santer ya, selain isu agama mungkin ya Pak ya? Sebetulnya kalau mau mengulik lebih jauh, ya media yang hari ini santer kan soal Papua ya. Papua. Saya nggak mau bicara lebih panjang soal itu. Bawaslu Jatim undang satu narsum yang konsen soal itu. Pak Ubed konsennya apa nih selain bola nih? Bisa nggak ya misalkan kita ngelihat permainannya Chelsea nih, kita kaitkan dengan lembaga pengawas pemilu nih, gimana nih? Gimana? Ada marking yang ketat, misalkan seorang Kante dia mau melakukan marking yang ketat terhadap penyerang City, atau sebelum sama City semifinalnya sama Real Madrid ya. Nyaris kayaknya kehilangan serangan ya Madrid ketika saya lihat mati gaya. Kante yang ada di mana-mana. Kante di mana-mana, di belakang bisa dong, di depan juga bisa memberikan umpan. Pengawas pemilu begitu. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Seperti Kante. Pak Ubed ya sudah ada di mana-mana sekarang. Kita dengan struktur kita sampai ke bawah harus bisa menyebar kemana-mana. Menjadi jenderal lapangan gitu ya. Jenderal lapangan mengawasi jalannya pemilu. Ya, kalau nggak ada pemilu ngapain? Ya. Buka warung kopi atau gimana? Kita penikmat kopi di warungnya teman. Warungnya teman. Kaosnya menarik nih. Stay at home. Tapi stay at home itu bersamaan dengan gelembung perut yang tidak bisa dikendalikan. Saya tutupi ini. Sekarang memang harus sering-sering di rumah ya Pak Ubed ya? Ya, begitulah Mas. Pandemi belum selesai. Nggak tahu ya sampai kapan pandemi ini. Kita berharap situasinya normal kembali. Normal kembali. Maksud semuanya normal, di Bawaslu ya normal, anggaran normal. Kita bisa ngadakan giat tanpa ada pemotongan anggaran karena COVID dan seterusnya. Normal lagi. Sekarang stay itu harapan Pamekasan lah. Ke depan apa nih? Masih kalau kita ngomongin Chelsea ini gimana nih prediksi Pak Ubed nih? Chelsea akan sama nggak sih seperti misalkan Liverpool pernah juara Champions kemudian susah lagi. Otak-atik pemain ya. Iya. Sekarang kan bos ini kan ngincer Erling Haaland ya. Haaland, Dortmund. Bisa jadi nanti pemain termahal di dunia. Dan Haaland memang luar biasa ya di depan ya. Iya, dan naga-naganya akan ke Chelsea beliau.
si beliau Al-Mukarram Haji Haaland ke Chelsea kata Pak Ubed. Amin. Kalau udah mungkin karena kemarin kan ngincer Lukaku ya. Tapi Lukaku sudah statement dia bertahan di Inter. Sudah kita. Kalau isunya kemudian kulit hitam, Lukaku masuk ya. Lukaku masuk lah. Dan kalau main PS kayaknya Lukaku salah seorang yang susah di tackling. Haaland, kalau Haaland di Chelsea misalkan kans juara campaign lagi terbuka ya Pak Ubed ya? Sangat terbuka dong, tapi kan kita nggak tahu yang seperti apa nanti klub lain ini berbenah. Sekarang Madrid Ancelotti dipanggil ya, kembali. Kemungkinan gimana Pak Ubed? Ya Ancelotti kan juga sempat melatih Chelsea ya. Melatih Chelsea ya? Iya. Tahu lah, paham lah kelemahannya Chelsea lah barangkali. Kalau ketemu Chelsea nanti Madrid akan mengalah. Mengalah gimana? Ya kan gak enak kan Ancelotti kan. Mantan klub. Tapi bisa tahu dong kelemahan Chelsea dong di mana? Ya tahu lah. Stabil nggak mungkin di musim selanjutnya nih Chelsea ini menurut Pak Ubed nih? Saya Persaingan di Liga Inggris nih akan lebih dinamis ya. Tapi ada satu pola sepertinya Mas Haji. Chelsea itu untuk juara champion harus mencat pelatihnya. Pelatihnya yang sekarang. Iya, juara pertama kali kan dia mencat siapa ya? Kemudian diganti Di Matteo. Sama kemarin juga mencat Lampard, diganti Thomas Tuchel dan juara itu. Tapi Lampard legend juga ya di Chelsea kan? Legend lah, tapi untuk pegang pelatih belum ya kan, belum matang sepertinya. Zidane juga alumni Madrid ya Pak. Sekarang sudah digeser. Pergeseran terjadi termasuk bisa jadi di komisioner dong. Kan hanya 5 tahun nih Pak Ubed. Iya. Apa nih agenda terdekat nih kalau ngomong Bawaslu nih? Pamekasan. Di Pamekasan saya dengan teman-teman itu coba menggagas atau menginisiasi ya satu kolektif, satu gerakan namanya kolektif pemilih pemula untuk keadilan demokrasi. Sasarannya SMA ya kalau nggak salah ya? Sasarannya SMA, itu kita berawal dari MOU dengan dinas pendidikan ya, dinas cabang pendidikan Pamekasan. Terus mengundang kepala sekolah kita minta waktu diundang ke Bawaslu menghadirkan ketua OSIS. Iya, saya lihat kemarin ada foto Pak Ubed loh lagi sedang menyemangati gitu ya. SMA 3. Tampil juga ya. Jadi harapan saya teman-teman SMA ini sadar gitu kan. Jadi untuk bicara politik jangan nunggu jadi mahasiswa dulu. Mereka harus bisa memulai lah sejak awal gitu loh. Saya katakan kepada mereka bahwa yang agak ekstrim contohnya ya, bahwa gerakan apa yang ramai kemarin di Myanmar itu dimotori anak-anak muda gitu loh. Apa tuh yang ramai? Ya benar. Yang ramai tentang kudeta militer, ada anak-anak muda yang juga meskipun berakhir tragis ada banyak korban ya. Itu ya seusia SMA kuliah, transisi SMA ke kuliah itu. Pak Ubed pengen begitu. Ada tragedi. Iya, enggak harus tragedi, tapi cara mereka melihat persoalan negara, melek politik itu iya jangan nunggu mahasiswa. Jangan jadi mahasiswa. Telat ya Pak ya. Iya, sangat terlambat. Apalagi berkaitan dengan pemilu ya. Saya sampaikan bahwa teman-teman SMA ini jangan jadi objek saja, tapi mereka subjek pelaku demokrasi. Jadi mereka bukan hanya angka-angka mati, tapi mereka juga punya suara, pikiran soal politik, soal siapa pemimpin yang layak, soal bagaimana penyelenggaraan pemilu yang baik. Itu harus dikenalkan sama mereka. Kalau enggak ya mereka akan digiring terus buta informasi dan seterusnya. Bisa nggak diterapkan di Pamekasan? Pak Ubed ini kan harus kita akui dia punya otoritas secara antropologi ya. Jurusan antropologi, saya baca tesisnya dan peneliti di Malang tentang
orang Madura dari bupati sampai tukang beca, iya kan Pak Ubed ya. Dulu S1-nya di Malang ya, terus S2-nya di UGM. Harus disebutkan dong. Ya. Bisa nggak dengan situasi Pamekasan yang kulturnya, coraknya pasti berbeda ya, Pamekasan, Sumeneb, Sampang, Bangkalan, bisa nggak secara Dalam hal keilmuan? apa bisa? Dalam hal bagaimana kemudian dia memiliki nalar kritis misalkan terhadap persoalan pemilu, negara, demokrasi, bisa nggak? Harus bisa ya, dan harus ada yang mengamplifikasi, yang menyampaikan sama anak-anak muda ini. Kita tahu, ya saya bener ya, saya nulis soal Oh iya dong, saya baca dong. patronase politik. Dan itu seperti ada kemiripan ya. Yang saya pantau kan perantau Madura di Malang. Ini ada kemiripan dengan pola di daerah asalnya di Madura sendiri. Ada patron. Yang berjokol di sana masih tokoh-tokoh kayak Plater, Kiai dan seterusnya. Benar. Nah, saya pikir sangat strategis ada peran Bawaslu atau lembaga lain yang ikut serta mendorong tumbuhnya kesadaran politik dari anak-anak muda di sekolah dan seterusnya. Saya yakin kalau itu dilakukan secara istiqomah, bisa lah sadar mereka. Hal terkecil misalnya ya, saya pancing begini kemarin. Ya teman-teman harus yang terdekat ya harus mengawasi bahwa teman-teman itu punya hak pilih ya. Punya hak pilih, sadar akan hak pilihnya. Sadar akan hak pilih. Mereka kan masih mau ke 17 ya. Dan 2 tahun lagi mereka sudah menjadi usia pemilih ya. Pemula. Saya ceritakan bahwa saya hampir tidak punya kesan apa-apa ketika dulu menjadi siswa. Bukan, menjadi pencoblos pertama. Saya lupa gitu loh. Saya lupa saya dulu nyoblos apa, situasi waktu pemilu pertama yang saya hadapi kayak apa gitu. Saya pikir semua mengalami itu dan baiknya situasi seperti itu, situasi kalau saya bahasakan mereka kan tercerai-berai begitu kan secara oke lah, soal pilihan politik kan sendiri-sendiri, tapi soal bagaimana mereka menjadi partisipan yang aktif dalam demokrasi itu belum terkonsolidasi dengan baik, berkaca dari pengalaman saya dan mungkin Mas Haji dulu gimana kesannya waktu jadi pemilih pertama? Nggak berkesan karena belum ketemu Pak Ubed waktu itu. Saya pengennya punya harapan begitu soal SMA ini. Itu pilihan jangan sembarangan dong, harus benar-benar sesuai dengan kesadaran dan nalar kritisnya dong. Itu maksudnya Pak Ubed ya. Iya, bahwa oke lah pemilu dari orde ke orde kan makin membaik ya. Tapi harus kita akui secara fair bahwa banyak aturan yang baik itu ternyata masih ada bolong-bolongnya dalam penerapannya. Ya. Nah, saya pikir teman-teman pemilih pemula bisa mengisi ruang itu gitu. Ruang bolong-bolong. Yang bolong-bolong supaya ketutup dengan hal-hal yang benar gitu. Lebih optimis mana nih? Lebih mudah mana misalkan Pak Ubed melihat kan Pak Ubed hidup di banyak ruang berbeda. Malang, Jogja, terus Sampang. Lebih susah mana nih? Melihat Pamekasan, Sampang secara pengalaman Pak Ubed ya dalam membangkitkan nalar kritis itu. Mana? Saya pikir ini ya akan sangat subjektif penilaiannya. Iya. Karena pengalaman pribadi, saya kan tanya pengalaman pribadi, bukan tanya sebagai atas nama ketua Bawaslu. Sebagai gambaran begini aja, kalau saya merasakan, tapi bisa dibantah ya dengan banyak, ya kita tidak membantah Pak. Dengan banyak ini atau apa ya. Tapi yang saya rasakan begini, dulu waktu kuliah S1, teman-teman saya banyak dari Madura Timur. Jadi Madura Timur mana sih? Madura Timur ini, Madura Barat Timur ini satu tipologi yang diberikan Belanda dulu. Sejarahnya begitu. Barat Timur gitu kan. Keluar bukunya ini. Ya. Diskusi serius yuk. Sama Pamekasan. Barat itu Sampang sama Bangkalan. Ya, teman-teman kuliah saya, teman-teman di lingkungan kampus rata-rata banyak orang Madura Timur.
Sampang Sumeneb. Sampang. Bukan, Pamekasan Sumeneb. Pamekasan Sumeneb. Tapi di luar apa ya? Di luar saya banyak kenal begitu loh. Di luar mahasiswa dan ada profesional, ada pekerja, ada macam-macam. Ya mohon maaf ya. Itu banyak dari pedagang gitu. Itu banyak dari Madura Barat gitu. Madura Barat. Nah, ya gimana ya? Melihatnya gimana? Lebih berat. Bisa Iya. disimpulkan. Aku tidak bisa menyimpulkan karena memang keluar. Ini sudah keluar nih. Antropologi kan ciri khasnya memang begitu, Pak Ubed. Muter-muter. Mana sih maksudnya aku ngomong apa sih? Saya pendidikan gitu. Iya, gimana? Silakan dikaitkan antara pendidikan dengan dengan politik. Praksis politik ya. Lebih mudah mana intinya antara Anda melihat di Sampang? Bukan Sampang sih. Malang dulu atau Aku melihat soal patronase itu ya lebih mengental di Pamekasan. ya di Salah ngomong. Madura Barat. Di Madura Barat. Ya. Sepemahaman saya ya. Patronase. Ya. Patronase. Patronase itu salah nggak sih? Kok gitu kita ngomongnya salah bener ya? Enggak, maksudnya menurut perspektif Pak Ubed nih, antropologi nih ada orang memilih karena dia menokohkan orang tertentu. Kayak Iya, oke lah tapi kita mau fair. di Pamekasan soal patronase itu cukup kuat. Jauh yang saya amati ya, karena ya ada pesantren besar lah di sini, khususnya daerah utara itu juga kuat. Rumit juga ya, variabel Ya, tantangannya. betul. Akhirnya agak apa ya, udah semuanya teori atau apa yang saya sampaikan itu bisa diaplikasikan ke semua tempat. Oh iya, rumit banget. Rumit. Pak Ubed, saya juga rumit tadi mendengarnya rumit karena memang rumit. Sudah rumit. Tim riset apa tuh Pak Ubed? Tim riset. Oh, keren tuh. Apa sih yang diteliti kemarin? Ini kebetulan oleh-oleh dari tim riset PHL ya. Kebetulan dapat kelompok di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Sama Pak Alim. Pak Alim memang Anda top. Vida. Rajin Anda Pak Alim. Iya, yang menulis kebanyakan. Saya anak senja. Anak senja kebagian ngopi. Kapan-kapan harus podcast dengan Pak Alim. Apa tuh yang diteliti tentang apa ya? Tentang saya lupa judul persisnya. Yang jelas Pilkada 2015. Lupa atau tidak tulis. Nulis. Tim inti. Enggak sampai sobat bos lupa. Bilang enggak nulis. Ini intelektual, Pak. Judul saya lupa, tapi soal Pilkada 2015 tentang calon tunggal. Itu sudah beredar. Ya, sobat Bawaslu harus baca. Itu salah satu tulisannya Pak Ubed. Di bulletin juga banyak ya Pak Ubed ya tulisan-tulisannya dan ya antropologi, Pak. Lihatin lah, saya beberapa kali absen dari dan itu tidak menjadi dosanya Pak Ubed. Dosa terbesarnya hanya tidak nonton Chelsea. Urusan enggak tulisan tidak apa-apa Pak Ubed, dimaafkan. Yang penting kalau ada final lagi Chelsea nanti nonton Pak Ubed. Ya, saya harus belajar sama teman-teman yang seperti Pak Alim dong. Pak Alim, Mas Haji yang bisa menulis Pak Hasim juga dong. Menulis cepat tapi tidak dibaca katanya tadi. Ya gitulah. Warung kopi gimana? Warung kopi lancar warung kopi ini. Saya apa ya? Harus dulu nyetop kopi ya. Pak Ubed ya. Ada teman dari Bengkulu. Ya itu satu saja, satu sekali jalan aja, habis itu ya biasa kan. Nggak rugi ya? Nggak apa? Nggak rugi, tapi kan kita memang dulu bingung buang duit ya. Jadi kita bingung buang duit. Sensor. Iya. Saya nyetop dari teman, terus saya dijual di sini aja dengan merek Pak saya. Pak KH. Pak KH itu nama keren atau nama apa sih? Pak KH. Namanya kan Khotim Ubaidillah. Ya nggak sih? KH itu nama apa tuh? Nama pena, nama senjata. Nama email saya.
email. Sekarang kan @bawaslu.go.id berarti berubah juga dong namanya tuh Pak KH. Oh betul Indi juga ya ternyata ya, sering nulis puisi, penyuka kopi, penyuka senja gitu-gitu. Penyuka diskon matahari. Iya. Banyak yang lucu-lucu termasuk ketua Bawaslu Pamekasan. Ya harusnya diundang Pak Saidi itu. Saya memanggilnya Pak SID. Jering hari ini 8 Juni Ya, bebas. harusnya ikut merayakan Jering SID atas bebasnya pembebasan tahanan politik Jering. ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Wah, kalau diskusi susah lagi nanti. Apa nih pesannya bagi kita nih, Pak Obed nih? Banyak tadi yang diobrolin. Ya pesan bagi saya juga ya. Ya menjelang tahapan 2024. Masih lama sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting punya bahan untuk dipesankan. Punya bahan sebagai penutup. Sebenarnya sih masih banyak sih yang mau diobrolin tapi Di luar aja, di luar. wah, apa nih yang bisa dipesankan nih? Ya tetap semangat dan inovatif. Turun ke Pamekasan kan saya sudah menyumbang 1 tagline. Iya. Nanti Konten hingga kabupaten. Kalau kota gimana kalau kota? Hah? Cari lagi ya nanti ya. Cari ya. Cari. Kalau kota gimana? Konten hingga kota. Ya tetap kreatif teman-teman Bawaslu Jawa Timur dan kabupaten. Kabupaten dong. Kabupaten. Tadi podcastnya Pamekasan belum ada. Apa nih kreativitas? Belum ya Pak Obed. Dulu itu beberapa kali kita adakan diskusi dengan latar Bawaslu Pamekasan. Dulu. Masih Pak Obed tuh Mas ya. Fokus Pak adalah Obed pengen bilang itu keberhasilan saya begitu. enggak juga ya. teman-teman lah yang bekerja. Semua teman yang bekerja. Ya, Setuju nggak kalau kita podcast Jawa Timur keliling nih? setuju dan harus adil ya. Adil sejak dalam Tapi sesuai porsi anggaran lah. kayak Pak Sapmi ngomong gitu. Aduh. Saya kira itu aja sahabat Bawaslu, kita sudah 20 menit lebih kayaknya nih. Ya Mas bagus ya. Sudah hampir 30 menit nggak sengaja. Memang asik kalau ngobrol sama antropolog, dia penyuka bola, penjual kopi. Yang penting dia menghabiskan banyak uangnya demi hal-hal yang sebenarnya tidak penting ya Pak Bet ya. Tidak penting. Ya. Bingung menghabiskan uangnya. Stay at home sahabat Bawaslu. Walaupun stay at home mengakibatkan bengkaknya perut juga. Itu aja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau dari tadi banyak kesalahannya. Makasih Pak Bet. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.